dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room. Apakah pemirsa tahu bahwa Sintayong, pelatih timnas Indonesia, mencontoh dari Hotman memilih kopi yang tepat. Karena Sintayong hobinya adalah dia sangat suka minum kopi, luwak white coffee. Benar-benar hobi kami sama. Dan kebetulan kami berdua sama-sama sukses berkat white coffee luwak. Aduh, kesayangan Hotman ini kopi terbaik. Halo Pak Arya Sinulinga yang sedang berada di Qatar melalui Zoom. Ya Bang, siap. Kok sekarang sudah berubah lagi? Kirain udah pakai sorban. Oke, Pak Arya. Ya. Apa yang Anda lihat pada saat tim kita kalah pada saat itu? Apakah Anda ikut ke ruang ganti? Apa keluhan dan perasaan mereka? Keadaannya waktu itu? Ya kan saya sepakat lah dengan kawan-kawan mengatakan bahwa Uzbek ini memang bagus ya permainannya. Mereka sangat kompak, teknisnya juga baik, body badannya juga bagus banget. Tadi benar bahwa kita berapa kali body charge juga kalah gitu ya, pressure mereka bagus, kita harus akui itu. Nggak boleh kita pungkiri. Kemudian pemain-pemain kita juga dibandingkan ketika melawan Yordania juga nggak begitu. Atau waktu melawan Korea ya. Jadi memang agak melemah gitu ya kemarin dibandingkan yang sebelumnya. Tapi sayangnya kan gitu. Sayangnya adalah kenapa harus ada seperti wasitnya tidak begitu bagus memimpin lah. Sehingga kami PSSI melakukan protes terhadap mereka. Ya, protes terhadap mereka. Jadi kalau kita lihat kemarin permainannya setelah dia nulirnya gol kita itu teman-teman tuh adik-adik kita itu langsung down itu Bang, jatuh mentalnya. Makanya nggak lama kemudian kan gol tercipta ke gawang kita. Kemudian juga mengenai seperti Ridho lah gitu kan. Itu kan sangat cepat sekali dan dia kan narik kaki juga. Itu pun kita lihat sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Kemudian ketika Arhan kena tabrakan misalnya, itu pun Arhannya kan kelihatan kena fisik itu nggak diapa-apain juga. Kemudian ketika kita punya free kick ketika Witan, itu pun kan bukan penalti. Yang kedua itu bukan berpotensi kartu merah, tapi VAR-nya main juga. Itu kan juga akhirnya merugikan kita, akhirnya free kick-nya nggak ada. Jadi kemudian berapa kali kita lihat wasit lapangan tengahnya pun itu seperti memperlambat permainan kita. Jadi setiap pemain-pemain kita itu mau melempar bola itu kan cepat dihambat atau disuruh mundur lah, ulang lagi dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kita sayang gitu. Begitu bagusnya permainan Uzbek itu harus dikotori oleh hal-hal yang berhubungan dengan ketidakfairan dari wasit memimpin pertandingan gitu ya. Jadi itu yang kita lihat Bang. Kita kan tahu lah dari situ ya. Tapi sudahlah. Bagi kita ini jadi pelajaran bagi kita ke depan kita harus bermain lebih baik lawan Irak ini. Bagaimana kita harus memenangkan pertandingan kita lawan Irak sehingga kita bisa merebut tiket Olimpiade. Apalagi Irak secara statistik sama kita kan cukup bagus juga. Kita dari segi pemain dan sebagainya kita lebih bagus daripada Irak. Tapi kan itu tidak membuat kita jadi jumawa atau apapun. Ya pemain-pemain kita harus siapkan kan Bang. Apalagi kemarin Thailand itu juga sempat mengalahkan Irak 2-0. Jadi harusnya kita bisa mengulang kemenangan dari Thailand terhadap Irak lah. Mudah-mudahan bisa seperti itu Bang. Gitu Bang. Sekarang pejabat Indonesia yang lagi di Qatar selain Anda siapa aja? Pak Erik, Pak Arya, siapa lagi? Enggak, Pak Erik kembali ke Jakarta langsung kemarin. Jadi kita ada beberapa exco yang ada di sana di sini. Kemudian tim BTN juga ada di sini Bang. Dan kita lihat berapa hari anak kita udah mulai stabil, mereka lebih tenang gitu ya. Bisa lebih tenang dan lebih santai dan bisa ketika kita sarapan bareng dan sebagainya itu juga membuat
teman-teman tuh kayaknya udah posisinya bagus lah secara mental gitu ya, bagus. Oke. Mudah-mudahan Bang Mengenai- baik sih Bang. Mengenai wasit VAR, katanya wasit VAR yang main di Uzbek sama dengan nanti waktu wasit melawan Irak. Bagaimana komentar Anda? Ya, kami sudah melayangkan surat keberatan terhadap AFC, terhadap wasit VAR-nya Thailand ini. Tapi kan semua kembali lagi kepada penyelenggara ya. Apakah karena apapun dibilang keputusan di tangan mereka Bang. Tapi yang pasti kita tetap melakukan juga protes. Sama seperti kemarin setelah selesai pertandingan kita melakukan protes. Ini juga kita sebelum pertandingan kita udah minta supaya wasit VAR-nya itu, asisten VAR-nya itu di jangan dialah gitu. Tapi kan apapun itu kita tetap main kan gitu Bang. Tapi tiga narsum di sini malam ini mengatakan emang benar-benar offside gitu loh. Komentar Anda? Nah, gini Bang, itu kan tipis banget Bang. Tipis banget ya. Angle-nya pun berbeda-beda. Jadi ya soal katanya offside, ya tipis betul lah gitu. Kan kita bisa lihat juga itu pengambilan keputusan itu kan dari mereka-mereka wasit juga. Jadi sangat tipis gitu ya. Apalagi kan itu jadi pas lemparan, jadi sangat pas. Detik-detiknya pun sangat pas, jadi sangat tipis lah. Yang semua juga nggak tahu itu. Tapi nggak apa-apa. Bagi kita itu membuat mental pemain kita jadi lemah juga kemarin itu. Tapi kan itu jadi ada yang lain-lain juga yang membuat kita jadi melemah gitu. Oh, saya lihat begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita tanya lagi Pak Justinus. Bagaimana prospek lawan Irak, prediksi lawan Irak? Ya, saya kira apa yang terjadi dengan wasit dan apa-apa, saya sangat setuju dengan apa yang Coach Neil Meiser tadi katakan, bahwa kita nggak usah mikirin wasit, nggak usah mikirin diri kita sendiri aja. Dan apa yang terjadi hari pertama Sintayong menyiarkan ulang pertandingan tersebut, pemain lihat, tinggal bilang semua pemain lihat kesalahan apa yang dia lakukan. Ya. Oke. Kita punya kekurangan, semua tahu, fisik, endurance, body dan lain. Jadi Tapi lawan Irak gimana kira-kira? kita Prediksi sudah Anda? membuktikan bisa, kita punya peluang, for sure kita peluang. Emang Jordan fisiknya nggak lebih bagus dari kita? Emang Korea fisiknya nggak lebih bagus kita? Australia nggak, kan lebih bagus juga semua. Buktinya kita bisa membuktikan kok. Bermain sesuai dengan kapasitas kita, dengan percaya diri tinggi, main lebih tenang, we can win this game. Secara fisik Irak dibanding dengan Jordania, Australia gimana? Nggak usah, dari semua tim yang kita hadapi kita paling lemah. Dari segi semua fisik, tim. Dari semua. Tapi buktinya kita bisa 4 kali menang kok dengan fisik yang lebih lemah. Ya. Jadi it's not an issue. Masalahnya adalah kalau fisik Indonesia yang Coach Fahri tadi katakan kita lemah, itu betul, itu setuju. Tapi kan bisa disiasati dengan dari awal sudah bermain bagus sehingga kita mendapatkan moral booster untuk bisa ngegas lagi, jangan sampai extra time, cukup 90 menit. Ya, betul. Pak Fahri di Zoom. Halo. Ya, siap. Bagaimana strategi berikutnya melawan Irak menurut Anda? Ada kapten Kita sudah sendiri pernah itu. ya beberapa kali melawan tim-tim dari Timur Tengah ini, dan Irak juga perjalanan Indonesia dengan Irak sampai ke babak semifinal ini sebenarnya hampir sama. Dua tim ini sama-sama memasukkan 7 gol, kemasukan 7 juga ya, sama, Indonesia 7, Irak juga 7. Kemudian babak penyisihan juga sama-sama pernah sekali kalah, 2 kali menang. Jadi hampir sama, menarik ini. Dan yang menarik menurut saya ini adalah Irak ini pada saat babak penyisihan grup itu kalah dengan musuh bebuyutan kita di ASEAN ini, di lawan Thailand ya. Mereka kalah 2-0 dengan gol pertama, gol melalui open play, melalui crossing, kemudian yang gol kedua melalui set piece, corner heading. Artinya apa? Ada peluang buat timnas Indonesia ini untuk memenangkan laga ini ya, karena Irak juga satu-satunya pertandingan yang mereka tidak kebobolan itu hanya pada saat mereka lawan Vietnam saja itu. Ya, pada saat melawan Vietnam, mereka menang 1-0. Yang lainnya mereka kemasukan, menang tapi kemasukan. Nah ini harusnya sudah menjadi
menjadi analisa, menjadi catatan bagi tim pelatih untuk melihat di mana kelebihan kelemahan pemain Irak ini. Nah, yang saya sampaikan tadi mengenai kelemahan fisik, saya tidak menyebutkan pemain Indonesia dari awal fisiknya lemah, tidak. Tapi di pertandingan lawan Korea itu udah mulai kelihatan penurunan fisiknya. Nah, kelihatan sekali pada saat semakin kelihatan itu pada saat melawan Uzbekistan. Kita kalah semua sudah. Jadi yang disampaikan tadi itu analisa statistik teknik sepak bola itu kita kalah ya, kecuali pelanggaran kita menang. Nah, saya yakin kalau misalnya ada lagi analisa fisik, kita juga kalah gitu. Ya, kita kalah cepat, kalah kuat, kalah kalah lincah juga. Ini yang tinggal sekarang seberapa cepat recovery akibat kelelahan itu bisa dikembalikan oleh tim pelatih dan stafnya itu untuk menghadapi Irak nanti. Itu. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Pak Akmal. Ya. Anda setuju secara fisik kita lemah atau gimana? Ya, pertandingan kemarin waktu Ya. kita lawan Uzbekistan, artinya ini tinggal kita manfaatkan recovery Kalau dengan selama 2 Irak hari. bagaimana langsung perbandingan Saya fisiknya? melanjutkan apa yang disampaikan Coach Fahri. Kita secara statistik melawan Irak ini imbang ya. Imbang. Di Piala Asia ini. Kita pernah kalah. Betul, enggak, artinya di Piala Asia ini. Oke. Sebelum kita kemudian kalau bicara rekor pertemuan, kita satu kali ketemu pada 2016, kita kalah 6-0 lawan Irak. 6-0. 2-3 Kita pernah kalah 6-0 Waktu itu lawan Irak. eranya pelatih Popedahan, kemudian pemainnya ya Ferry Rotin Sulu, Zulkifli Syukur, Hendra Ridwan. Beda pemain ya. Kan ini kelompok umur. Artinya kalau kelompok umur kan sejauh mana perkembangan tim kelompok umur masing-masing negara. Jadi tidak kemudian acuan yang kemarin bisa dijadikan rujukan saat ini. Bagaimana sekarang kita mengembalikan mental para pemain. Nah, kalau bicara saya lanjutkan, bicara pelanggaran misalnya kita 64 pelanggaran. Sementara Irak 52. Kartu kuning itu pun hampir mirip. Kita dapat 8 kartu kuning, 2 kartu merah. Irak dapat 8 kartu kuning, 1 kartu Jadi merah. apa yang kira-kira yang perlu prioritas utama melawan Irak ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, kepercayaan diri pemain harus dikembalikan setelah pasca kita kalah dari Uzbekistan. Bang, pokoknya semua harus STY. Semua terus yakin bahwa kita bisa menang. Oh, STY terus yakin. Selalu semua terus yakin bahwa Yakin, kita ya? bisa menang. STY itu. Nur Alim, kapten kita Rizky Ridho nggak main ya nanti. Ya. Tapi Rafael kembali. Bisa kembali. Gimana kira-kira analisa Anda? Ya, kalau saya lihat gini Bang ya, benar ya kata yang saya luruskan sama Bang Fahri juga, bahwa sekarang ini kan kita juga harus evaluasi nih Bang, nggak adanya Rizky Ridho, ya kan? Berarti di sini peluang kita masih ada untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi di sini Rafael itu sangat berperan apa bukan? sebenarnya sih duetnya itu Rafael sama Ridho itu emang cocok ya. Cocok ya? Sama seperti saya dulu sama main sama Apres Tecuari ya. Waduh, kenangan. Ya, itu jadi disinilah perannya nanti seorang pelatih fisik, dokter, terus juga para staf pelatih lah Bang. Jadi hilangkan itu pertandingan yang kemarin sama Uzbekistan, bahwa peluang kita masih ada untuk mendapatkan tiket di Olimpiade ini Bang. Anda sebagai pemain, kalau langsung diiming-imingi hadiah besar, berpengaruh nggak terhadap mental? Itu motivasi Bang, tapi kita juga nggak munafik dah. Kalau kita bermain bola juga kan pasti juga mengejar bonus juga ya nggak? Ya, jadi menurut Anda apakah sebaiknya Pak Erik Menteri langsung tawarkan satu orang 5 miliar begitu? Gimana? Ya, saya juga Setuju nggak sebagai pemain? Ya, setuju banget itu. Gimana perasaan Anda kalau terima 5 miliar gitu loh? Ya, itu mungkin motivasi ya Bang ya. Ya. Tapi kita juga harus fokus juga ya kan. Saya juga senang Pak Erik juga datang langsung ke ruang ganti. Itu untuk buat motivasi kita sebagai pemain Ya. kan begitu. Gitu. Itu ya mudah-mudahan aja nih kita dapat tiket lah untuk buat. Oke, kita mudah-mudahan besok tiba-tiba Pak Erik mengumumkan tiap pemain dapat 5 miliar, itu akan mengembalikan semangat para pemain. Kita break dulu setelah yang berikut ini. 5 miliar. Dipersembahkan oleh